Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Taiwan melaporkan penambahan 4 kasus lokal, 2 kasus impor, dan 1 kasus meninggal akibat COVID-19 pada hari Kamis. Sementara itu, kluster TK di New Taipei tampaknya telah menyebar ke sebuah gedung apartemen di Panqiao. 6 penghuni positif termasuk seorang ayah dari Mesir dan anaknya yang sekolah di TK bersangkutan. Pemkot segera mengevakuasi gedung dan memperketat prokes di sejumlah tempat umum. Kluster varian Delta di sebuah taman kanak-kanak di New Taipei menyebar ke sebuah gedung apartemen di distrik Panqiao. 6 penghuni dikonfirmasi positif, termasuk 3 orang dari keluarga Mesir, di mana anaknya sekolah di TK tadi, seorang perawat anestesi rumah sakit NTU, dan 2 penghuni lain. Pemkot segera melaksanakan evakuasi. 400 penghuni semuanya menjalani isoman dan hasil tes PCR total 785 orang di 2 gedung semuanya negatif. Tapi tanggal 9 ada 1 tukang dari luar gedung yang dinyatakan positif. Sumber penularan masih diperiksa. 这个装修的工人到底他感染源跟本案有无关系，还在追查。 Pada saat yang sama, Pemkot juga mengumumkan penutupan 7 hari untuk tempat olahraga indoor dan outdoor serta tempat seni. Buku di perpustakaan hanya bisa dipinjam melalui pemesanan online, sedangkan kapasitas luar ruangan juga diturunkan. Selain itu, untuk mencegah kerumunan, kapasitas tempat wisata diturunkan 50% dan sauna umum, lokasi kemah, serta sarana gimnasium di hotel untuk sementara ditutup. Jadwal peredaran kupon revitalisasi telah dipastikan. Paling cepat, pengikatan digital akan dimulai 22 September dan kupon akan berlaku per 8 Oktober. Perdana Menteri Su Tseng-chang hari Kamis memamerkan sampel kupon bernilai 200, 500, dan 1.000 dolar Taiwan. Menegaskan kupon quintuple tidak hanya bisa dipakai untuk mengonsumsi, juga bisa untuk biaya sekolah, tapi tidak bisa untuk bayar pajak. Yuan Eksekutif telah menyetujui anggaran tambahan keempat sebesar 160 miliar dolar Taiwan yang akan dipakai untuk menstimulasi kegairahan konsumsi pasca pandemi, termasuk 127,3 miliar untuk peredaran kupon revitalisasi. Perdana Menteri Su Tseng-chang menyampaikan penjelasan terkait sambil memamerkan sampel kupon fisik bernilai 200, 500, dan 1.000 dolar serta fasilitas anti pemalsuannya. 餐饮夜市市场 都可以用，你可以缴学费、补习费，各方面百货公司都可以用。 Bagi warga yang menginginkan kupon digital, peningkatan dengan sarana elektronik seperti kartu kredit, tiket elektronik, dan pembayaran seluler akan dimulai 22 September. Pendaftaran untuk kupon digital dan fisik di toko convenient akan dimulai 25 September dan semuanya akan bisa mulai dipakai 8 Oktober. Bagi warga yang memilih mengambil kupon fisik di kantor pos, 2 hari telah dijadwalkan untuk mengurangi kerumunan. Dan untuk meningkatkan penggunaan kupon digital, Kementerian Ekonomi menambah sejumlah insentif, termasuk uang makan 500 dolar dalam promosi pembayaran seluler. Taifun kuat Jantu berkesempatan besar langsung memengaruhi Taiwan. CWB memperkirakan ada kemungkinan Jantu akan berbelok ke arah utara dan langsung mendarat atau melewati kawasan timur atau perairan barat Taiwan. Paling cepat, peringatan laut akan diumumkan Kamis malam. Jantu, taifun paling kuat yang akan memengaruhi Taiwan saat ini bergerak ke arah barat laut barat dengan kecepatan 13 km per jam. Dan setelah memasuki Selat Pashi, ada kemungkinan proyeksinya akan cenderung utara. Menurut CWB, peringatan laut akan diumumkan pada waktu antara Kamis malam dan Jumat fajar. Intensitas angin di pusat Jantu kini telah mencapai tingkat 7 dengan radius 150 km dan kekuatan maksimum 53 meter per detik. CWB tidak menutup kemungkinan Jantu akan terus menguat dan mendatangkan angin kencang serta hujan deras di Taiwan. 你可以形容它算是一个小钢炮一样，非常的小，可是它的风速已经强烈台风。 CWB memperkirakan Sabtu hingga Senin depan adalah periode di mana Jantu akan paling dekat Taiwan. Namun skala pengaruhnya masih sulit dipastikan karena arah proyeksinya masih rentan berubah. Maka warga di semua tempat diingatkan berjaga-jaga mengantisipasi taifun. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan Panda di Spanyol dan Sua lagi pekan depan. Sampai jumpa.